Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ke pertemuan kelima dari mata pelajaran desain grafis percetakan bab pertama. Nah, jadi untuk pertemuan 5 ini, kemarin kita di pertemuan 4 itu sudah membahas tentang tool-tool untuk membuat bentuk. Ini Bapak pakai text tool. Kita tulis membuat bentuk. Nah, jadi itu kemarin untuk membuat bentuk ada beberapa tool. Yang Bapak soroti kemarin ada 3. Itu ada rectangle, ada ellipse, dan juga ada polygon. Kemudian ada juga tool untuk membuat teks, yaitu text tool satu aja. Membuat teks. Nah, untuk hari ini kita akan coba pelajari tentang tool untuk membuat garis. Nah, jadi untuk tool membuat garis ini ada di dalam sini. Di dalam sini, kalau kita tahan tombolnya, itu ada beberapa yang muncul. Nah, nanti kita coba satu-satu. Yang jelas, garis itu punya status di Corel itu adalah line atau curve. Nah, dia punya status sebagai line atau curve di Corel. Jadi langsung saja itu kita masuk ke bagian sini. Tulisannya freehand. Ada tombol F5-nya. Ini adalah tool pertama untuk membuat garis. Nah, kalau kita klik kursornya jadi kayak gitu. Nah, jadi untuk membuat garis dengan freehand tool cukup diklik, tarik, di drag, istilahnya adalah di drag. Nah, kita bisa membuat garis. Nah, kalau kita lepas, garisnya akan menjadi rapi secara otomatis. Nah, seperti itu. Kita juga bisa membuat bentuk yang bisa diwarnai dengan cara mengembalikan titiknya ke titik awal. Misalnya Bapak menggambar di sini titik awalnya. Nah, kita akan gambar seperti itu. Bapak kembalikan ke titik awal. Nah, tandanya akan berubah jadi panah seperti itu. Ketika dilepas, dia akan menjadi sebuah bentuk objek yang statusnya adalah curve. Nah, ini kalau kita klik warna, dia bisa diwarnai. Tapi ada juga yang seperti ini. Dia merasa sudah betul. Ketika dilepas, diklik warna tidak bisa diberi warna. Kenapa? Karena ujungnya belum ketemu. Gimana biar ujungnya ketemu? Di sini kita gunakan shape tool. Nah, kalau ujungnya sudah ditemukan, maka dia akan bisa diwarnai seperti itu. Nah, itu adalah freehand. Ini Bapak beri tulisan dulu. Buat garis yang pertama adalah freehand. Kemudian masuk ke yang kedua, two point line atau garis 2 titik bahasa Indonesianya. Itu kalau kita klik, bukan diklik, tapi ditarik, diklik, tarik seperti itu, dia membuat satu garis, cukup satu garis saja. Jadi two point line itu digunakan untuk membuat garis dengan 2 titik, titik awal dan titik akhir, seperti itu saja. Beda dengan freehand, two point line pasti akan berbentuk garis lurus. Nah, pasti akan berbentuk garis lurus. Kalau kalian mau garis lurusnya benar-benar lurus, maksudnya dengan sudut 90 atau 180 derajat, gunakan tombol shift. Nah, dia akan terkunci. Terkuncinya setiap 30 derajat. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita membuat garisnya di titik awal, kemudian sampai ke titik akhirnya kembali. Kita coba. Bapak membuat satu garis seperti ini, lalu Bapak mulai lagi dari titik akhirnya seperti itu, dan Bapak kembali ke titik awal. Nah, seperti itu. Kita coba beri warna, bisa? Nah, bisa. Jadi dengan two point line juga bisa membuat sebuah objek yang bisa diwarnai. Seperti itu. Two point line. Kemudian yang ketiga, nah ini favorit Bapak adalah Bezier. Tulisannya adalah Bezier. B-E-Z
I-nya ada titik apa seperti itu, ada ER Bezier. Ini adalah untuk membuat objek garis lurus yang kemudian bisa dibuat menjadi garis lengkung atau kurva. Nah, cara menggunakannya kita bisa menggunakan drag atau ditarik. Seperti itu akan muncul panah. Nah, jika panah yang menghadap ke atas seperti itu, lalu kita klik titiknya di satu titik yang lain, garisnya akan mengikuti tanda panah ke atas, kemudian kembali ke titik awal, kembali ke titik akhir. Jadi akan jadi garis lengkung. Kalau mau membuat garis lurus, cukup di klik saja. Nah, seperti itu. Kenapa jadi favorit Bapak? Karena penggunaan Bezier ini sangat mudah. Penggunaannya sangat mudah. Kita bisa membuat hampir semua objek vektor yang ada dalam pikiran kita menggunakan Bezier tool. Nah, sekarang Bapak sedang memikirkan sebuah objek berbentuk mata. Bapak akan menggunakan Bezier tool. Kemudian Bapak klik di sini sebagai titik awal, ke atas, ke sini, dan kembali ke titik awal. Nah, jadi seperti itu. Setelah itu kita gunakan shape tool. Ini adalah line. Kita gunakan shape tool, kita blok semuanya, kita klik kanan kurva, kita lepas, klik di luar. Objek ini bisa kita gunakan panahnya untuk membuat garis lengkung. Nah, seperti itu. Tadi Bapak memikirkan objek mata, bentuknya seperti mata. Nah, kemudian Bapak akan gunakan lingkaran seperti ini. Nah, kemudian lingkarannya Bapak beri warna hitam. Setelah itu kita beri lingkaran lagi yang kecil. Nantinya lingkarannya akan berwarna putih. Nah, seperti itu. Lalu kita power clip dalam sini. Nah, ini salah satu objek yang bisa Bapak buat dengan menggunakan Bezier tool. Jadi penggunaannya cukup mudah, yang penting dibiasakan. Kita lanjut ke yang berikutnya. Adalah pen tool. Selain Bezier, pen tool juga jadi tool pembuat garis favorit Bapak. Kenapa? Penggunaannya sangat mirip dengan Bezier, namun pen tool di sini menggunakan garis bantu. Jadi ketika kita klik titik pertama, kita tarik, kita akan mendapatkan perkiraan di mana titik kedua bisa kita jatuhkan. Jadi kita sudah bisa mengira garisnya. Nah, seperti itu. Penggunanya sangat mirip, bahkan persis dengan Bezier tool, cuma bedanya ada garis bantu. Beda dengan Bezier tool tadi, tidak ada yang namanya garis bantu. Untuk penggunaannya sama persis. Bapak lanjut ke yang berikutnya, ada yang namanya B-spine. Ini adalah B-spine. B-spine ini cukup berbeda dengan tool pembuat garis yang lain. Ketika tool pembuat garis yang lain kita menentukan garisnya, B-spine ini punya status sebagai curve. Dia ketika dibuat akan langsung berstatus sebagai curve atau garis lengkung. Nah, ketika kita membuat, kita tidak menentukan arah garisnya, tapi kita menentukan arah belokannya. Jadi Bapak contohkan lagi sekali. Ketika kita menggunakan B-spine, kita klik titik pertama. Nah, jika kalian mengira ini adalah titik kedua, salah, ini adalah arah lengkungannya. Bapak mengarahkan lengkungan ke atas ini. Nah, setelah itu kita tarik. Ini adalah titik keduanya. Nah, jadi yang kita buat adalah titik lengkungannya, bukan titik dari garisnya. Nah, seperti itu. Jadi B-spine ini pasti akan berstatus sebagai curve atau garis lengkung. B-spine. Berikutnya di bawahnya ada polyline. Penggunaannya seperti apa? Kita coba dulu karena Bapak cukup lupa. Oh, seperti itu, oke. Jadi berbeda dengan tool-tool yang lain,
Polyline bisa kalian gunakan seperti halnya Bezier Tool atau Pen Tool dengan garis bantu, atau kalian bisa gunakan seperti Freehand Tool, dimana kalian perlu drag untuk menggambar bebas. Nah, jadi Polyline punya fungsi gabungan antara Pen Tool dengan Freehand. Itu adalah Polyline. Sama halnya dengan yang lain, kalau garisnya ditemukan di bagian ujung, kalian bisa memberi warna pada objeknya. Kemudian yang ke-7, ada namanya 3-point curve. 3-point curve. Kita coba dulu. Dari namanya sudah jelas, ini akan berbentuk sebagai curve atau garis lengkung. Bapak coba dulu dengan menggunakan klik. Ternyata tidak bisa. Jadi kita harus menggunakan drag. Nah, Bapak akan drag ke sini. Kemudian akan Bapak tarik. Dia akan menciptakan satu garis lurus, satu garis lengkung. Jadi kita drag dulu. Adalah titik pertamanya. Ini adalah titik kedua atau titik akhir. Kemudian kita lepas. Ketika dilepas, dia akan kursornya akan membuat arah garis lengkung. Jadi fungsinya adalah kebalikan dari B-spline. Nah, ketika kita klik lagi sekali, maka itu akan menjadi sebuah garis utuh. Bagaimana kalau kita mencoba lagi membuat dari titik akhir? Kita coba klik di sini, tarik sampai ke sini, kemudian kita lepaskan. Nah, seperti itu. Apakah bisa diwarnai? Kita coba. Ternyata bisa. Nah, jadi itu tadi adalah beberapa contoh tool untuk membuat garis atau membuat objek dari garis. Nah, jadi untuk prakteknya, Bapak akan perlihatkan membuat objek dari garis, dan itu nanti akan menjadi tugas. Jadi setelah ini videonya akan Bapak percepat, jadi kalian lihat aja objeknya yang dibuat dan nanti coba tirukan. Nah, sekarang Bapak mulai membuat objek. Bapak akan menggunakan Pen Tool. Nah, perlu diingat, kalian bisa menghapus titik dari objek dengan cara klik 2 kali, tapi setelah digunakan Shape Tool dan juga setelah dibuat menjadi curve. Jadi kita bisa hapus titik ini dengan cara delete, klik titiknya lalu delete, atau langsung klik 2 kali pas di titiknya. Nah, dari bentuknya sudah bisa ditebak Bapak akan membuat apa. Bapak akan membuat gambar daun. Di sini Bapak gambar daunnya dan tulang daunnya. Untuk tulang daunnya akan Bapak buat melengkung. Nah, sudah seperti itu. Kita akan buat daunnya berwarna hijau. Kemudian tulangnya dengan warna yang agak terang. Nah, seperti itu. Tapi kalau begini saja tidak asik, jadi Bapak akan beri warna gelap pada bagian bawah daunnya. Bagaimana caranya? Kita gunakan Pen Tool lagi. Jadi Bapak di sini mengikuti alur dari daun tersebut, ditambahkan sampai keluar. Kemudian kembali ke titik asal. Kemudian efek bayangan ini akan Bapak blok, Bapak jadikan kurva. Lalu kita buat mengikuti alur daunnya. Nah, ini bagian gelapnya akan beri warna yang lebih gelap daripada warna dasar daunnya. Nah, seperti itu misalnya. Kemudian semuanya Bapak blok. Nah, ini di blok semua statusnya. Kita coba dilihat bagian color palette bagian atas, paling atas, atau bagian pojok kiri bawah. Di sini ada tanda X, tanda silang. Ini adalah tanda untuk memberi atau menghilangkan warna yang sudah kita pakai. Sebelumnya mau beri contoh dulu. Nah, sebagai contoh di sini kalian bisa lihat di sini ada lingkaran warna biru dengan garis luar berwarna merah. Nah, tanda X ini adalah untuk menghapus warna. Jadi kita gunakan tanda X ini di lingkaran ini. Kita klik dulu lingkarannya. Jika kita klik kiri tanda X, maka kita akan kehilangan warna isinya atau fill.
Jika kita, ini Bapak kembalikan dulu, jika kita klik kanan warna tanda X-nya, diklik kanan, kita akan menghilangkan garis outline-nya. Nah, untuk memunculkan garis outline-nya silahkan klik lagi outline-nya, warnanya diklik kanan, itu bisa memunculkan lagi garis outline-nya. Tapi kalau kita klik kiri di bagian tanda X, kita menghilangkan warnanya, dan kita klik kanan, kita akan menghilangkan outline-nya. Tapi objeknya masih ada di sini, kita masih bisa klik objeknya. Nah, itu sudah untuk contoh. Bapak lanjut ke bagian daun tadi. Ini Bapak blok semuanya. Setelah di blok, Bapak akan hilangkan outline-nya. Bapak klik kanan di sini. Nah, outline-nya hilang. Jadi tidak ada lagi garis hitam di luarnya. Kemudian, bagian warna gelap ini akan Bapak power clip. Klik kanan, power clip ke bagian daunnya. Nah, seperti itu. Jadi untuk tugasnya coba buat daun seperti ini, atau jika kalian mau buat objek sendiri silahkan. Untuk tugasnya, jadi nanti tugasnya dikumpulkan di classroom dulu. Nah, untuk pertemuan kali ini cukup sampai di situ dulu. Bapak akan membuat objek dulu dengan menggunakan rectangle. Nah, kalian sudah tahu, Bapak hilangkan garisnya. Ini logo apa? Ini adalah logo YouTube. Jadi jangan lupa subscribe supaya followernya nambah banyak. Oke, sip. Untuk pertemuan kali ini cukup. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.